ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kembali kita dipertemukannya dalam keadaan sehat walafiat untuk mudzakarah, membicarakan berbagai hal tentang hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dalam rangka meniti jalan yang lurus untuk menggapai ridha dan mahabbahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa dan kesalahan ibu bapak kita, dosa dan kesalahan para pemimpin kita, dosa dan kesalahan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memasukkan kita ke dalam surganya, berkumpul bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin. Pada kesempatan mudzakarah kita yang telah lalu, kita sudah membicarakan tentang hadas, yakni hadas kecil. Kali ini kita akan membicarakan mengenai hadas besar. Beda dengan najis, ya, seperti yang sudah kita ketahui. Kalau najis itu benda yang apabila menempel pada tubuh seseorang, pada pakaian, pada tempat ketika dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Itu najis. Nah, sedangkan hadas itu adalah suatu keadaan seseorang. Beda ya, kalau najis itu benda, kalau hadas keadaan seseorang. Suatu keadaan seseorang yang menyebabkannya terhalang atau tidak sah melaksanakan ibadah yang mewajibkan suci dari hadas, terkecuali telah suci dari hadas tersebut. Hadas itu dibagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Tidak ada hadas sedang. Hadas kecil, hadas besar. Jangan ditambah hadas manis. Hadas manis tepat dibuang. Tentang hadas kecil kemarin sudah kita bicarakan. Menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Kalau tidak ada air, boleh dengan tayamum. Air ada, misalnya cuman cukup hanya keperluan untuk memasak, untuk minum, maka jangan dipakai untuk berwudu. Tayamum jadi solusinya. Air ada, tapi kalau kita mengambil air dari mata air itu, kita tinggal nama. Karena misalnya mata air itu dihuni buaya kan misalnya. Nah, silakan diganti dengan tayamum. Saya kira sudah kemarin ya tentang cara tayamum kan, jadi tidak perlu kita ulang lagi. Baik. Nah, yang menyebabkan hadas kecil saya kira Anda masih ingat, pertama mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, ya kan?
baik jalan kubul maupun dubur. Kubul itu kemaluan depan, alat kelamin. Dubur itu kemaluan belakang, anus. Jadi kalau seseorang mengeluarkan dari dua jalan itu, maka dia berhadas kecil. Kalau dia sudah berwudu, maka wudunya batal. Ya. Nah, yang keluar kemarin itu baik yang biasanya maupun yang di luar kebiasaan. Kalau lewat kemaluan depan itu yang biasanya itu kan kencing, ya kencing. Kalau lewat kemaluan belakang biasanya angin atau kotoran, itu yang biasanya. Kalau yang di luar kebiasaan, misalnya seseorang ingin kencing ternyata bukannya kencing yang keluar tapi setetes darah misalnya, itu tetap wudunya batal. Jadi apapun yang keluar itu, ketika seseorang sudah berwudu kemudian dia mau buang hajat, mau BAB, ternyata yang keluar misalnya bukan kotoran, tetapi apa kemarin? Kelereng misalnya yang keluar. Ada riwayat pernah tertelan kelereng, wajar kalau kemudian keluar. Jadi apapun yang keluar membatalkan wudu. Kemudian penyebab berhadas kecil yang kedua kemarin apa? Saya masih ingat. Mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, kemudian hilang akal. Ya, hilang akal. Nah, hilang akal ini tidak harus gila. Nah, seseorang misalnya punya penyakit epilepsi, dia sudah berwudu, tiba-tiba epilepsinya kambuh, kejang. Nah, kalau dia sudah siuman, dia wajib berwudu lagi karena wudunya dianggap batal. Termasuk pingsan. Kalau berwudu mau sholat pingsan, maka kalau dia sudah siuman, dia wajib berwudu lagi. Kenapa? Karena dianggap hilang akal. Termasuk juga tidur. Nah, ya, tidur itu dianggap hilang akal, sehingga kalau dia bangun dia wajib berwudu lagi untuk sholat. Kemarin sudah kita bedakan antara tidur dengan mengantuk. Nah, kalau tidur itu jelas sudah batal wudunya, ya. Tapi kalau cuma mengantuk itu tergantung. Kalau ketika dia mengantuk itu misalnya duduknya itu bersila duduknya sehingga pantatnya rapat dengan lantai, maka ketika dia mengantuk itu, setelah dia tidak mengantuk lagi, dia cek posisi duduknya apakah berubah atau tidak. Kalau tidak berubah maka tidak batal wudunya. Ya. Kenapa? Kalau orang itu duduk rapat dengan lantai, tentunya tidak memungkinkan seseorang keluar angin secara tidak disadari. Ya. Kecuali diangkat kan. Tapi kalau setelah dia tidak mengantuk lagi, dia cek, loh kok berubah duduk saya, yang asalnya bersila rapat dengan lantai, ternyata misalnya kakinya diangkat satu, atau berselonjor, atau bersandar di dinding ya, atau berbaring, maka batalah wudunya walaupun cuman mengantuk. Sekiranya sudah dipahami ya. Kemarin lagi penyebabnya adalah menyentuh kemaluan ya. Itu juga membatalkan wudu. Menyentuh itu dengan telapak tangan. Kalau dengan punggung tangan tidak batal ya. Pokoknya telapak tangan saja. Baik kemaluan, baik sengaja atau tidak sengaja, batal wudunya. Baik kemaluan manusia atau binatang yang tampak kemaluannya. Kalau nyamuk tidak tampak kemaluannya, nggak batal tersentuh nyamuk. Baik kemaluan sendiri atau orang lain. Ya, misalnya Anda sudah berwudu, tiba-tiba adik kecil minta dibasuhi kami, nah lalu tersentuh tangan Anda kemaluannya, maka batalah
wudhu Anda. Ya. Baik kemaluan orang hidup atau orang mati. Sudah kita jelaskan kemarin. Juga membatalkan wudhu. Ya. Yang terakhir yang membatalkan wudhu itu adalah bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini ala mazhab Syafi'i. Sebab ada mazhab yang lain yang membolehkan, seperti mazhab yang berlaku di Saudi Arabia, di Mekah, itu tidak batal dan memang cocok. Kenapa? Karena situasinya seperti itu. Kalau orang tawaf itu, kalau sentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya itu dianggap batal, itu sulit sekali. Nah, itu tentang hadas kecil ya. Nah, sekarang hadas besar. Beberapa hal yang menyebabkan berhadas besar. Pertama, disebut dengan eposio-seminis, atau bahasa fikihnya disebut dengan ihtilam. Nah, eposio-seminis atau ihtilam ini khusus untuk laki-laki. Eposio-seminis ini menandai seseorang sudah balik, ihtilam, mimpi, sehingga mengeluarkan sperma. Berarti dia berhadas besar. Untuk menghilangkan hadas besar itu nanti dia mandi wajib. Ya, nanti mandi wajibnya nanti kita belakangan ya dijelaskan. Jadi eposio-seminis, ihtilam. Ketika seseorang sudah mencapai usia ini, maka perhitungan amal itu sudah dimulai, startnya itu, ya, startnya sudah dimulai. Ketika dia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dia mendapatkan anugerah pahala. Ketika dia meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, melanggar yang dilarang Allah, maka dia mendapatkan dosa. Ini ihtilam. Nah, tetapi ihtilam ya, ini bisa dianggap tidak berfungsi menandai seseorang itu balik manakala yang bersangkutan itu tidak berkembang akalnya. Ya. Mohon maaf, seperti orang yang gangguan ingatan, walaupun dia sudah balik, tapi ingatannya itu terganggu, ya, sehingga dia tidak dianggap mumayyiz. Ya, hukum Allah itu tidak berlaku padanya karena lagi konslet. Ini yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua hadas besar itu adalah menstruasi, ya, menstruasi. Bahasa fikihnya disebut dengan haid, ya, haid. Nah, mohon maaf ini agak sedikit porno ya, tapi ini hukum, sehingga Anda perlu mengenal persoalan ini supaya kita betul-betul mengetahui seluk-beluk hadas besar ini. Kembali ke yang pertama, ya, eposio-seminis. Nah, ada tiga macam yang perlu Anda kenali. Yang pertama adalah mani, yang kedua madhi, yang ketiga wadhi. Nah, ini khusus untuk laki-laki.
Mani, sperma, ya. Dari segi zatnya, mani ini kan kental, putih seperti air susu. Maaf, keluarnya menimbulkan nikmat. Kalau ini yang keluar, maka seseorang wajib mandi. Tetapi tidak jadi masalah kalau ini terbawa sholat. Sebab air mani itu suci. Air mani tidak najis. Ya. Maaf, misalnya Anda mimpi kemudian basah, setelah diraba di terawang, oh lengket. Nah, ingat-ingat tadi ada ngerasain, oh ada rasa nikmat mimpi tadi, berarti wajib mandi. Kemudian setelah selesai mandi, Anda mau sholat, tidak punya sarung, mau misalnya celana yang lain tidak ada, boleh pakai celana itu tadi, walaupun di situ ada air maninya, sah sholatnya, karena air mani itu suci. Paham ya? Kemudian yang kedua, ini lawan daripada mani, disebut dengan madhi. Madhi itu bentuknya cair, warnanya bening seperti air putih biasa, dan keluarnya tidak menimbulkan nikmat. Ya. Maka kalau ini yang keluar, Anda tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Tetapi hati-hati jangan sampai terbawa sholat, karena madhi ini hukumnya najis. Najis mutawassithah, najis pertengahan. Ya. Jadi kalau misalnya bangun tidur, loh kok basah, dicium nggak pesing, berarti bukan kencing. Diraba nggak lengket, diingat tadi ada nggak rasa nikmat, oh tidak ada, berarti itu mati. Kalau mati yang keluar tidak wajib mandi, tapi hati-hati jangan terbawa sholat, karena dia najis seperti air kencing. Paham ya? Jadi kebalikan dari mandi itu. Kemudian yang ketiga, wadi. Lain iwak wadi lain. Wadi ini bentuknya kental, lebih kental dari air mani, lebih kental dari sperma. Mohon maaf, identik dengan hingus. Nah itu keluar dari alat kelamin laki-laki, dan keluarnya itu tidak menimbulkan nikmat. Kalau wadi yang keluar ini sama hukumnya dengan madhi, tidak wajib mandi, tapi hati-hati jangan sampai dia terbawa sholat, nempel di celana atau sarung misalnya, karena dia najis. Ya, jadi sama. Kalau mani yang keluar wajib mandi, tapi tidak jadi masalah terbawa sholat. Sedangkan madhi dan wadi tidak wajib mandi, tapi hati-hati jangan sampai terbawa sholat, karena kedua ini adalah najis. Paham ya? Nah, itu bedanya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu ada prinsip dalam hukum itu disebut dengan ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian. Nah, walaupun misalnya seseorang meyakini itu mani yang keluar, dia mandi, kemudian dia juga hati-hati jangan sampai terbawa salat. Siapa tahu mani ini bercampur dengan madhi, kita kada tahu. Nah, kemudian misalnya setelah dilihat yang keluar itu tidak kental, tidak ada rasa nikmat, oh berarti ini madhi, tetapi dia tetap sholat. Ini kehati-hatian. Siapa tahu madhinya bercampur dengan mani. Begitu pula ini. Ya. Nah, biasanya kalau wadi ini keluar dialami oleh orang yang sakit, garing, bisa keluar wadi. Ya. Kalau madhi itu keluar mereka yang kecapean,
Misalnya siang hari beraktivitas macam-macam, ke situ kamari, mau jalan, lalu malamnya guring, lalu kemudian bangun basah. Nah, tapi bukan mani. Jadi mazi itu karena kecapean. Sedangkan mani itu keluar karena hormon reproduksinya berlebihan sehingga keluar lewat media mimpi. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita teruskan ke menstruasi. Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, sekarang menstruasi. Ini babun nisa. Lagian boleh jauh dan dengarkan. Haid menstruasi. Mohon maaf saya ingin tanya ya. Anda haid berapa berapa hari sekali? Sebulan sekali. Sebanyak berapa hari? 7 hari. 7 hari. Umpama nih. Anda itu 7 hari biasanya hari ke-8 masih keluar, ke-9 masih keluar, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai hari ke-16 masih keluar. Maka darah yang keluar pada hari ke-16 itu bukanlah lagi disebut dengan darah haid, tetapi darah penyakit, istihadah namanya. Sehingga pada hari ke-16 dia wajib mandi. Ya, karena berdasarkan penelitian perempuan itu haid itu paling lama 15 hari. Ya. 16. Jadi kalau hari ke-16 masih keluar, berarti darah yang keluar pada hari ke-16 itu bukan lagi darah haid, tetapi darah penyakit, istihadah. Sebaliknya, biasanya 7 hari misalnya keluarnya itu, tetapi pada hari ketiga kok nggak keluar lagi. Kan biasa itu ya, hari ketiga nggak keluar lagi. Maaf, yang dimaksud kada keluar itu kalau dia bercelana, dia periksa celananya itu sedikit pun tidak ada bercak pada celananya itu berarti tidak keluar lagi. Nah, kalau begitu keadaannya, misalnya hari ketiga nggak keluar lagi, maka tunggulah sampai 24 jam. Berarti sehari semalam. Kalau selama 24 jam nih sama sekali tidak keluar, maka dia wajib mandi. Walaupun belum sampai 7 hari. Wajib dia mandi. Setelah mandi, datang azan waktu sholat, dia wajib menunaikan sholat itu. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kok datang lagi? Keluar lagi. Maka sholat yang dikerjakan tadi sah, mendapatkan nilai di sisi Allah Ta'ala. Sebaliknya dia akan mendapatkan murka Allah. Misalnya hari ketiga tidak keluar, dia tunggu 24 jam kada keluar juga, Anda biasanya 7 hari jam. Lalu menyampaikan hari ke-7 hanya mandi, ini mendapatkan laknat Allah Ta'ala. Ya, jadi ini. Jadi kalau misalnya kebiasaan 7 hari, hari ketiga kalau sudah tidak keluar lagi, tunggu 24 jam. Berarti hari keempat, ketika 24 jam ini tidak keluar lagi, wajib dia mandi. Waktu sholat tiba, dia sholat. Selesai sholat misalnya keluar lagi, ya sudah, berarti yang tadi itu diterima Allah Ta'ala. Ya. Ini bab haid. Kita ada pertanyaan dulu. Dunia perhaitan ini. Ya. Dalam haid bukan berarti seorang perempuan itu 0% dalam suasana ibadah, tidak. Ya.
dia bisa melakukan zikir asal dengan membaca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa meskipun dia dalam keadaan haid, kalau dia membaca Al-Quran itu dalam rangka taklim, dalam rangka proses pendidikan, itu dibolehkan saja dia membaca Al-Quran. Nah, prinsip ini antara lain misalnya dipegangi oleh Bapak Kiai Haji Husin Nafarin ketika kami sama-sama menguji skripsi mahasiswa. Kemudian beliau minta mahasiswi itu untuk membaca Al-Quran yang tertera dalam skripsi itu. Kata si mahasiswi, maaf Pak, saya haid. Nah, lalu kata beliau, dalam rangka pendidikan diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Tapi niatnya bukan baca Al-Quran, tapi niat zikir. Niatnya niat zikir. Nah, itu ada pendapat ulama seperti itu. Ya. Membaca salawat itu juga dibolehkan. Orang yang menstruasi. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan berhadas besar adalah dangsanaknya haid, yaitu nifas. Ya. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan mengiringi lahirnya seorang bayi. Ini nifas. Walaupun dia itu bedah sesar, tetap biasanya nifas itu keluar. Ya, tetap dia keluar. Kalau menstruasi itu biasanya 7 hari, sedangkan nifas itu selama 40 hari. 40 hari. Sama halnya ketika haid, ketika nifas pun juga haram hukumnya dia berhubungan badan dengan suaminya. Berdosa, tidak dibenarkan. Itu nifas. Sama juga tadi, kalau nifasnya itu lewat dari 40 hari, maka itu dianggap darah penyakit. Sehingga kalau sudah lewat dari 40 hari itu, maka seseorang yang nifas wajiblah dia mandi hadas besar. Ya, mandi hadas besar. Ini nifas. Kemudian yang keempat, yang juga termasuk seseorang berhadas besar, ini adalah ya hubungan ya badan suami istri. Ini juga menyebabkan seseorang berhadas besar. Mohon maaf, yang dimaksud dengan berhubungan badan yang menyebabkan mereka wajib mandi itu adalah apabila alat kelamin suami masuk ke alat kelamin istrinya itu sepertiganya itu sudah diwajibkan mandi walaupun tidak mengeluarkan sperma. Nah, walaupun tidak mengeluarkan sperma. Kok sampai ke situ pembahasannya? Siapa tahu terjadi, bisa saja. Ya, jadi itu yang disebut dengan hubungan badan yang menyebabkan mereka wajib mandi. Ya. Kemudian yang kelima adalah mati. Nah, mati ini bukan mandi wajib, tapi wajib dimandikan. Ini mati. Sedikit menyimpang masalah kematian ini ya.
umpama seseorang meninggal dunia jam seperti ini nih. Kan umumnya penyelenggaraannya kan besok karena kan sempat. Tapi ada sebagian masyarakat yang tetap menyelenggarakan walaupun untuk pemakamannya di malam hari itu ada. Ya, cuman pada umumnya kan agak repot juga itu. Ya. Karena mereka berpegang lebih cepat lebih baik. Gitu. Taruhlah misalnya pemakamannya besok. Biasanya kalau jam sekian ini meninggal dunia, itu paling lambat itu sebelum zuhur biasanya. Itu paling lambat. Ada juga yang sampai jam 10 gitu. Nah, berarti mayat itu tapa malam bahasa Banjarnya. Nah, mayat tapa malam. Nah, mayat itu hendaklah ditunggu. Memang dari beberapa sumber yang pernah saya lihat tuh ada perintahnya Nabi itu, perintah menunggu tuh ada. Kemudian saya bertanya ke beberapa ulama juga tidak ada hadis yang menyuruh menunggu. Nah, cuman dari analisis beberapa ulama yang pernah saya tanya itu, kata beliau, ya supaya iblis dan setan itu ada 4 begalut di situ, makanya ditunggu. Menunggu dengan apa? Ya, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir. Itu menunggu. Jangan menunggu itu ditandirakan warisannya, belum lagi dimakamkan sudah ditandirakan. Aku kenalah tekdus, nah masih di sana tuh. Ayo kan tangsin aku lah rokok sidin 5 buah tuh. Nah, kasihan nanti belum lagi dikuburkan hartanya sudah diperebutkan. Nah, jadi tunggu. Nah, sebaiknya dalam menunggu ini bermufakat keluarga. Misalnya dibagi 2 sip lah gitu ya. Sip pertama misalnya sampai jam 12. Sip kedua ya dari jam 12 itu nanti sampai jam subuh misalnya. Nanti ada lagi yang mengganti. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena kalau tidak dilakukan seperti itu biasanya nang rajinnya aja. Berdasarkan pengalaman saya nih, nang rajinnya aja nang menunggu sampai subuh. Pemulaan banyak menunggu no. Hipok sampai ke pekarangan jam 10 berkurang, jam 11 berkurang. Nah, tinggal berduaan aja gitu. Bila sudah tinggal berduaan itu bapupurunan aja lagi menyambat aku berdahulu ya. Nah, mun sudah surangan menunggui, nah, nangaran surangannya. Nah, kita itu sudah dari awal sebenarnya salah pendidikan itu. Yang namanya orang mati itu menyeramkan. Itu salah pendidikan. Baik dari orang tua, dari TV, cerita-cerita hantu itu. Nah, sehingga sejak awal tertanam itu lalu ketika menunggu mayat itu lalu rasa takutan bila surangan, lalu rasa bergerak, padahal kada bergerak. Nah. Cuman yang lebih penting lagi kena menunggu sidin sampai malam. Isuk kena sidin pulang berurusan, mencari pemandian, mencari ini, mencari alat-alat kematian. Kelapahan sidin tuntung dimakan sidin mati pulang. Nah, ini yang penting. Nah, makanya penting itu ada itu ya. Nah, terutama tetangga itu hendak lama memberikan perhatian karena peristiwa kematian itu keluarga ini galau ya. Kadang-kadang berpikir tuh kalau sampai lagi karena sedih ya. Penting sekali adanya perhatian tetangga. Kita penting sekali dalam persoalan fardu kifayah ini ya. Jadi kalau ada orang kematian ikutlah berpartisipasi apa nanti dapat kita gauli. Sebab kita ini cagar mati juga. Bila kita hendak kelak kita meninggal itu diurusi orang, rajin-rajinlah ketujuh mau urusi orang mati. Kecuali misalnya kita bisa menjamin
Ketika kita mati bisa bakapan seorang, bisa nyalam ke kuburan seorang, nah tapi kan kada kawan. Walaupun ini fardu kifayah, ada aja yang lain ya. Tetap kita harus ada andil di situ. Apakah paling tidak itu ikut mensolatkan, ya. Seorang kan dapat undangan, oh jangan. Yang namanya itu kada tergantung diundang atau kada. Nah ini. Kemudian yang keenam adalah sembuh dari gila. Nah, sembuh dari gila. Ini juga dia mandi wajib. Ya. Nah misalnya ada di kampung orang nih, biasanya hakun disuruh mencibuk banyu, diupah 500 rupiah, sore sampai ke bak mandinya habis. Ya. Suatu ketika dia tidak mau lagi suruh, buat apa? Katanya cibuk banyu, embernya bolong, berarti sembuh itu sudah. Itu dia wajib mandi. Nah inilah beberapa hal sekalian yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Ya, untuk menghilangkan hadas besar ini solusinya adalah mandi wajib, mandi junub. Nah, mohon maaf saya sedikit memperagakan kayak apa mandi wajib berdasarkan tuntunan syar'i. Bukan berarti mandi wajib yang selama ini Anda lakukan tuh kada benar, tidak. Nah, cuman kan bagaimana tuntunannya secara syar'i berdasarkan contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mandi wajib itu simpel aja sebenarnya, karena rukun mandi wajib cuma 2. Pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau itu terpenuhi, sah mandi wajibnya. Anda misalnya yang parak sungai, berniat saja mandi wajib menghilangkan besarkan Allah Ta'ala, cabur 3 kali menyalam, itu naik sudah sah. Karena kalau orang bercabur pasti rata, ya kalau pasti rata. Cuman jangan sampai misalnya sahaja mandi wajib menghilangkan hadas besar, lalu bercabur, imbah timbul karena Allah Ta'ala, ya. Itu ada boleh, ya. Nah, mandi wajib yang berdasarkan tuntunan syar'i adalah pertama kita mandi biasa dulu, mandi biasa, jangan berniat dulu, mandi biasa, ya. Mandi biasa, sampo, sabun, gosok, bilas sampai bersih sebersih-bersihnya, termasuk bersikat gigi, tuntung itu, hanyar, kemudian berwudu. Maaf, meskipun dalam keadaan tidak berpakaian. Kenapa? Karena kamar mandi itu sudah memenuhi syarat untuk menutup aurat Anda dari penglihatan orang lain. Tapi ada juga mereka yang ihtiyat, kehati-hatian tadi, lalu pakai basahan, boleh. Ya. Jadi berwudu. Kada bau dupang bolehkah? Boleh ya. Karena wudu bukan rukun mandi, dia sunat saja. Nah, sunat supaya mandi kita itu sempurna, langkah baiknya gawe itu. Toh juga kan kata pada sak berwudu. Nah, berwudu tertib biasa. Setelah sampai membasuh telinga, maka tunda dulu membasuh kaki. Tunda membasuh kakinya. Lalu kemudian Anda mulai berniat mandi. Ya, berniat. Nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari. Jangan mustaqbilal qiblati. Nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari min jami'il badani fardal lillahi
ta'ala. Itu lafaz niat. Bolehkah itu kalau dibaca? Boleh. Karena itu hukumnya sunat saja. Nah, apalagi ada hafal. Tulis di kawing Sarki Puitan nulis. Yang wajib itu niat yang dalam hati. Sahajaku mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, ketika Anda menyebut karena Allah Ta'ala itu sudah basah. Sudah basah. Ya. Kenapa? Karena ada kaidah yang berbunyi an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja sesuatu yang bergandengan dengan pekerjaannya. Bergandeng. Ya, misalnya sahajaku mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Cacak disimbol macam-macam dijauh. Nah, kalau itu Anda lakukan, wajib dia mengulang niatnya. Karena harus bergandengan dengan gawiannya. Jadi, karena Allah Ta'ala. Nah, sudah basah tuh Ta'ala tuh. Nah, yang disiram lebih dahulu itu sisi sebelah kanan. Nah, sebelah kanan dulu, 3 kali. Ya. Sambil Anda merata-ratakan ke seluruh tubuh. Nah, kepala terasa, pori-pori kepala itu sampai. Ya. Telinga juga terasa. Maaf, ini nangalih ini. Ini biasanya kada sampai ini banyak di sini. Pastikan itu Anda usap. Ya, zahiran wa batinan. Zahir itu yang daun telinganya. Ini batin yang di dalam. Nah, dikorek-korek ya. Kemudian mata juga terasa pedas. Kemudian hidung terasa ada masuk. Mulut juga. Kemudian pusar, masukkan ke dalam. Apalagi mereka yang perutnya buncit, itu harus dikorek-korek. So, kalau tidak nanti banyu belewatnya kada masuk ke dalam. Ya. Nah, kemudian mohon maaf ya, perempuan kan ya ada lubang selain lubang besar. Apakah juga wajib masuk ke sana? Dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan. Mohon maaf, apabila perempuan itu dia duduk seperti ini. Nah, duduk seperti ini, lalu ada orang yang menghadap dia. Manakah di antara kemaluan si perempuan itu yang terlihat oleh orang itu? Itulah yang wajib meresap air ke situ. Ya, bisa dibayangkan. Siapa ya? Nah itu. Ya. Jadi sisi sebelah kanan, kemudian sisi sebelah kiri. Setelah itu kemudian depan. Ya, depan. Setelah 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri, 3 kali depan, lalu acak. Acak itu sembarang aja. Sembarang untuk memastikan bahwa air itu mengalir ke seluruh tubuh. Tidak ada bagian yang tidak kena air. Mohon maaf, yang agak sulit itu bagian anus. Maka silahkan saja kayak caranya supaya sampai ke situ. Pakai selang misalnya atau apa. Ya. Kalau Anda sudah merasa sempurna itu, barulah kemudian Anda lanjutkan wudhu tadi. Yang belum adalah kaki. Siram kakinya seperti kita wudhu, sebelah kanan, sebelah kiri. Selesai itu Anda boleh saja langsung sholat tanpa berwudhu. Kenapa? Karena mandi wajib itu lebih agung daripada wudhu, sehingga kewajiban wudhu itu terlingkupi oleh mandi wajib. Walaupun ketika mandi wajib tadi Anda tidak berwudhu, gitu.
Ya, silahkan. Nah, cuman rasa ada mantap jar, ya silahkan kalau memang rasa ada mantap, silahkan wudhu. Dengan syarat, ada syaratnya nih. Nah, syaratnya ketika Anda mandi wajib yang sudah Anda masuk pada niat itu, Anda tidak menyentuh kemaluan. Nah, baik sengaja atau tidak. Kalau menyentuh kemaluan, lanjutkan saja mandi wajibnya. Tapi ketika nanti Anda mau sholat, wajib berwudu. Gitu. Atau ketika Anda mandi wajib itu Anda tidak keluar angin, apalagi berak. Ya, Anda melakukan itu, silahkan langsung sholat tanpa berwudu. Tapi kalau Anda melakukan itu, ya buang angin kah misalnya, atau menyentuh kemaluan kah misalnya, maka apa boleh buat? Anda harus berwudu sebelum sholat. Ya, paham ya? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan rahasianya. Kenapa kita mandi biasa dulu sebelum kita berniat mandi wajib? Ini ada rahasianya. Yang di situ kita bersampo, di situ kita bersabun. Ya. Kalau kita bersampo dan bersabun itu kita sudah berniat mandi wajib, sangat riskan air yang kita gunakan itu tidak air mutlak, berubah hukumnya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang di bak mandi ini memang suci, lagi mensucikan, air ledeng misalnya kan. Nah, tapi ketika kita sampai ke kepala bercampur dengan air sampo, maka berubahlah sifat air itu menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena dia bercampur dengan sesuatu yang lain. Walaupun sesuatu yang lain suci juga adanya. Sabun yang masih ada. Maka oleh karena itu tuntunannya hendaklah seseorang itu mandi biasa dulu. Bersampo di situ, bersabun di situ, babilas di situ sampai bersih, tidak ada sedikit pun menempel bekas sampo atau sabunnya, barulah dia berniat. Nah, itu rahasianya kenapa kita mandi biasa dulu. Sama dengan orang mandi mayat itu, mandi biasa dulu tuh. Setelah itu baru kemudian mandi dengan air yang kada bercampur apa-apa. Apalagi misalnya istilah mandi wajib pakai banyak kambang 7 rupa, kada sah mandi wajibnya. Kada sah. Karena mandi wajib itu syaratnya itu airnya air mutlak, suci lagi mensucikan. Boleh berupa air ledeng, boleh berupa air sumur, air sungai. Ya, air sumur itu air sumur yang tidak ada najisnya. Air sungai walaupun di situ ada taksi kuning, ya sah saja asalkan mengalir. Tapi lewatkan dulu taksi kuningnya. Ya, jangan dijagai. Nah, sampai di sini adakah dulu pertanyaan? Silakan kalau ada. Ya. Ya silakan. Jadi misalkan kita mandi wajib di tempat yang ada klosetnya, atau tempat itu pernah digunakan untuk membuang air kecil. Nah, katanya masih belum menemukan, belum nanya-nanya juga. Nah, ini pas juga kan nanya. Jadi kalau di tempat itu kita mandi wajib, misalkan mandi wajib atau berwudu, itu niatnya harus di luar tempat itu. Apakah seperti itu? Niatnya tetap di dalam itu. Ya, sah saja tapi ada unsur makruh. Makruh. Jadi kalau kawa jangan di dalam kamar mandi kita berwudu itu. Ya. Jadi ada unsur makruhnya. Ya, sah sih sah, cuman makruh. Tapi kalau untuk wudu saja, ketika Anda berwudu karena kerannya itu di kamar mandi, ada klosetnya itu, buka pintunya. Sehingga itu seolah-olah tempat wudu. Seolah-olah. Ya, tapi itu hanya berlaku untuk wudu. Kalau mandi wajib jangan dibuka.
Terus ya, ada lagi yang lain? Masalah air. Nah, air. Air yang boleh digunakan untuk berwudu atau mandi wajib adalah air yang suci lagi mensucikan. Bisa air ledeng, air sungai, air sumur, air hujan, boleh. Jadi orang misalnya kan hendak mandi wajib, air hujan, silakan berhujan. Sah. Nah, cuma garing bener. Saya tuh heran ya, ketika dulu masih anak-anak itu kalau hujan tuh sudah permainan hujanan. Ada garing, wayah ini karena sedikit gini. Loh, kenapa itu ya? Kemudian air ya, kalau misalnya ini bak mandi, nah bak mandinya ini berukuran misalnya 60 cm kali 100 cm. Berarti kalau airnya ini penuh itu sama dengan 2 kulah. 2 kulah ini sebanyak 220 liter. Kalau airnya penuh, boleh saja Anda mandi wajib itu airnya tak percik ke dalam sini. Boleh. Tidak dianggap mustakmal. Atau wudu langsung pekacau ke sini. Mau bilangnya basuh batis, jangan dimasukkan batis. Sarki kuitan kan cipuk. Boleh. Bagaimana Pak kalau airnya kurang dari 2 kula? Ukurannya sih oke seperti ini, tapi cuma separuh. Kalau di sini ada keran air, buka keran airnya. Berarti ini tersambunglah dia dengan air PDAM yang jumlahnya itu miliaran kula. Nah, walaupun ada ulama yang berpendapat ini tidak dikatakan air 2 kula. Kenapa? Karena ada hubungannya. Yang disebut dengan berhubungan itu misalnya ada kolam. Kolam ini ada 4 kolam tapi bersekat-sekat. Cuman dia airnya berhubungan gitu loh. Misalnya ada kamar mandi 4 kan. Nah, di kolamnya itu airnya itu berhubungan karena dindingnya itu bolong gitu. Ya. Berarti di satu kulah, di satu kolam itu kada cukup 2 kulah, tapi berhubungan dengan air yang ada di kamar mandi sebelahnya. Ya, buktinya berhubungan kalau air di sini ditepuk, maka yang di sana bergerak. Nah, itu dikatakan berhubungan. Tapi kalau di sini ditepuk, bergerak lah di PDAM itu. Itu ada ulama yang mengatakan demikian. Ya, ada. Kalau saya sih, kalau sini sudah memenuhi, karena itu terlalu berat. Ya, tinggal dibuka kerannya, silahkan mandi terpercik sini tidak jadi masalah. Ya, itu masalah air. Kecuali misalnya ledengnya mati, airnya cuma separuh, hati-hati. Ketika Anda mandi atau berwudu jangan terpercik ke dalam sini karena airnya akan berubah menjadi air mustakmal, air yang sudah terpakai. Ya. Maka yang aman itu misalnya kalau ada tandon ya, tandon misalnya, nah ini ada kerannya, walaupun airnya sedikit aja nih, kira-kira 10 liter aja, tapi Anda mandi di sini memenuhi semua tubuh kena air, sah. Kan gak ada mungkin terpercik juga ke dalam, walaupun airnya sedikit. Nah, itu tentang airnya. Kemudian kalau air 2 kulah penuh, dia kemasukan kotoran, cecak misalnya. Nah, angkat kotorannya, buang. Cek airnya. Apakah baunya berubah? Oh, ada. Apakah warnanya berubah? Ada. Apakah rasanya berubah? Ada.
berarti boleh saja dipakai untuk mandi wajib atau berwudu. Tapi kalau walaupun sudah dibuang kotorannya, lah bujur jatah cecak cuman 100 biji misalnya. Nah itu kan jelas berubah tuh, jadi hirang warnanya. Apa boleh buat? Itu namanya air mutanajis. Maka kada sah untuk mandi atau berwudu. Wajib dia mengurasnya. Lain halnya dengan misalnya lah, walaupun airnya misalnya kurang dari 2 kulah, termasukkan kotoran, diambil kotorannya, dicek kada berubah, tetap air mutanajis karena airnya kurang dari 2 kulah. Berubah atau tidak, airnya namanya air mutanajis. Ya. Nah, ini masalah air. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Iya, silakan. Ini mau menanyakan tentang ya hadas besar yang pertama bagi laki-laki. Ya. Ini kan ada kawan anak berkisah, kawannya mengalami seperti ini. Kawannya itu kenapa aja nih kadang-kadang salat ya? Mimpi gitu. Nah jadi alasannya itu kadang salat itu karena mimpi. Nah bagaimana hukumnya gitu? Dia berdosa. Ya, mestinya kan harus mandi wajib. Harus mandi wajib. Ya, jadi yang namanya sholat itu tidak ada tawar menawar. Kalau kau misalnya mimpi, ya wajib mandi dong. Walaupun di kampus ada bapak kan, ya wajib mandi. Jadi itu bukan satu alasan. Karena ada banyunya aja kemana-mana sudah mencari, ganti dengan tayamum boleh. Niatnya saja. Kalau niat untuk mengganti mandi wajib berarti saja aku bertayamum menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, boleh diganti dengan tayamum. Ya. Jadi betapa pentingnya kita merawat sholat itu. Karena orang misalnya ya berumur 65 tahun meninggal dunia misalnya, maka kalau seseorang itu sholatnya 10 menit satu waktu sholat, itu sholatnya itu hanya 2 tahun ya, selama 62 tahun 2 tahun sholatnya, bayangkan 58 tahun itu kemana? Apa yang digawe? Itu pun kalau 10 menit sekali sholat. Kalau cuma 5 menit sekali sholat, setahun ya berarti sholatnya. Nah, guring makam. Guring itu 8 jam sehari semalam. Itu kalau dikalkulasikan ketika orang berusia 65 tahun, guringnya itu 17 tahun. Bayangkan, sholat 2 tahun ya, guring 17 tahun. Nah, jadi itu. Ya jadi itu alasan tipis ya kalau tidak sholat karena mimpi ya mandi segera. Tidak dibenarkan seseorang menunda-nunda mandi wajib itu sehingga melimpati waktu sholat. Ya, mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Adakah lagi persoalan lain? Ya silakan. Jelas yang itu yang menyeladeng masih nyala itu kan ledeng ini kereda kas banget kan, tapi setengah kada apa. Ya asalkan dia tadi ada Jalan aja. Jalan ada. Ya. Nah yang kada boleh tuh jalan itu tapi menetes di atas. Nah itu kalau dosa. Itu kada memenuhi. Ya. Anang bagus tuh ya dihibakakan dahulu. Ya. Supaya kita mantap. Ada lagi hal lain? Baik, kalau tidak ada, ya sekira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Salah khilaf mohon dimaafkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke MC dan tugas